Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja, mungkin bikin kita semua sedikit was-was. Gimana sih kecerdasan buatan atau AI bakal mengubah total dunia kerja kita? Kita mulai dari pernyataan yang cukup bikin kaget dari Dario Amodei, CEO Anthropic, salah satu pemain besar di dunia AI. Kutipan ini tuh bukan lagi omongan masa depan ya, ini adalah realitas yang sedang terjadi sekarang. Angka ini, 50%, bukan main-main loh. Menurut Amodei, inilah perkiraan jumlah pekerjaan kantoran level pemula. Tahu kan, pekerjaan yang biasanya jadi incaran para lulusan baru yang sangat mungkin hilang karena AI makin pinter. Bayangin aja, separuh pintu karir bisa jadi tertutup. Jadi, senyata apa sih ancaman ini? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal kupas tuntas gimana AI sekarang bukan cuma mengancam pekerjaan di pabrik, tapi juga pekerjaan aman yang butuh gelar sarjana. Ada istilah keren nih, pemulihan tanpa lapangan kerja. Gampangnya gini deh, bayangin ekonomi negara membaik, perusahaan-perusahaan untung besar karena mereka pakai AI yang super efisien. Tapi mereka nggak butuh lagi karyawan baru. Nah, ini dia tantangan yang benar-benar baru buat kita semua. Terus pertanyaannya, siapa nih yang paling kena imbasnya? Siapa yang paling rentan? Di bagian kedua ini, kita akan lihat siapa saja yang ada di barisan paling depan dari gelombang otomatisasi ini. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia bagian yang ironis banget. Dulu kita selalu mikir robot bakal gantiin pekerjaan fisik kan? Ternyata kebalik. Justru pekerjaan kantoran yang ngurusin data, tulisan, dan administrasi itu lebih gampang diotomatisasi daripada pekerjaan kayak, katakanlah, tukang ledeng yang butuh keahlian fisik dan problem solving langsung di lapangan. Biar lebih kebayang, coba deh lihat daftar profesi ini. Mulai dari asisten hukum sampai petugas pembukuan. Banyak tugas inti mereka, misalnya meninjau dokumen atau menganalisis angka, sekarang bisa dikerjain AI jauh lebih cepat dan akurat. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah, ini tren yang sudah berjalan. Oke, setelah lihat masalahnya segede ini, kita pasti mikir kan, terus solusinya apa dong? Kalau AI memang mengambil alih banyak pekerjaan, gimana caranya kita semua bisa tetap hidup layak? Pertanyaan ini membawa kita ke sebuah ide yang sangat radikal. Di bagian ketiga ini, kita akan ngomongin sebuah solusi yang makin sering jadi bahan perdebatan, pendapatan dasar universal, atau yang biasa disingkat UB. Kedengarannya emang kayak mimpi, tapi ini dianggap serius loh oleh banyak orang penting. Simpelnya gini, UBI itu sistem di mana setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat uang dari pemerintah secara rutin. Nggak peduli kamu kerja atau enggak, kaya atau miskin. Ini bukan tunjangan pengangguran ya, tapi lebih ke jaring pengaman finansial dasar buat semua orang di zaman di mana pekerjaan tetap mungkin bukan lagi jadi jaminan. Dan yang seru, ide ini tuh bukan ide kemarin sore loh. Kalau kita lihat lini masanya, konsep UBI ini udah ada dari berabad-abad yang lalu. Dan uniknya, ide ini selalu muncul kembali setiap kali ada krisis besar. Entah itu krisis ekonomi atau perubahan sosial yang dahsyat. Seolah-olah ini adalah ide yang lagi nunggu momen yang pas. Grafik ini nunjukin buktinya dengan jelas banget. Coba lihat deh lonjakan pencarian soal UBI pas krisis finansial 2008 dan puncaknya yang gila-gilaan pas pandemi COVID-19 kemarin. Polanya jelas banget. Setiap kali ekonomi goyah dan masa depan nggak pasti, orang-orang mulai mencari solusi alternatif seperti UBI. Tapi di sini ceritanya jadi makin menarik. Kalau UBI ini tujuannya mulia untuk jaring pengaman sosial, kok yang paling getol ngomongin ini justru para miliarder teknologi yang menciptakan AI itu sendiri? Apakah ini murni niat baik, atau jangan-jangan ada agenda lain di baliknya? Tokoh kayak Elon Musk ini ngasih gambaran yang kedengarannya enak banget. Nanti AI yang kerja buat kita, terus kita semua dapat pendapatan universal yang tinggi. Tapi coba deh perhatiin bagian keduanya. Dia bilang pertanyaan utamanya nanti soal makna hidup. Ini adalah sebuah visi masa depan yang sangat spesifik yang mereka tawarkan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah dorongan untuk UBI dari para elit teknologi ini beneran sebuah langkah tulus untuk kebaikan kita semua? Atau ada udang di balik batu yang perlu kita cermati? Untuk membedahnya, kita bisa pakai konsep dari sosiolog Pierre Bourdieu yang namanya kekerasan simbolis. Ribet ya, gampangnya gini. Ini adalah saat kelompok yang punya kuasa membuat dominasi mereka terasa wajar dan gak bisa dihindari. Jadi, narasi, oke,
AI bakal ambil kerjaanmu. Tapi tenang, kami kasih Yubi. Bisa jadi cara mereka agar kita menerima begitu saja masa depan yang mereka rancang. Jadi, kalau kita pakai kacamata kritis ini, UBI itu bisa jadi bukan solusi, tapi semacam pelicin. Sebuah gerakan strategis untuk meredam kemarahan publik karena kehilangan pekerjaan, biar revolusi AI bisa terus melaju kencang tanpa ada yang protes. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat perdebatan solusinya, sekarang gimana dong ke depannya? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat respons seperti apa yang lebih lengkap untuk menghadapi era AI. Karena masa depan ini ada di tangan kita. Jelas banget, UBI aja nggak akan cukup. Solusi yang benar-benar holistik itu butuh paket lengkap. Pertama, pendanaan yang adil, mungkin dari pajak robot. Kedua, investasi besar-besaran di pendidikan dan pelatihan skill baru. Ketiga, kita harus sama-sama mencari makna baru di luar pekerjaan. Dan yang paling penting, harus ada regulasi yang kuat biar AI ini melayani kepentingan kita semua, bukan cuma segelintir perusahaan. Jadi pada akhirnya saat AI mengambil banyak tugas kita, pertanyaan mendasar yang kita hadapi bukan cuma soal perut atau soal uang, tapi soal makna. Gimana caranya kita sebagai manusia dan sebagai masyarakat menemukan kembali tujuan hidup kita? Ini pertanyaan besar yang kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.